Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian di seluruh penjuru tanah air. Dimanapun anak cucu Aki berada dan menyimak dongeng ini. Aki sekarang masih berada di Bekasi, tapi bukan menunggu cucu sekarang mah, yaitu ada undangan dari BPPKB Bekasi dalam rangka pertemuan dengan para kader, khususnya kader TPK. Masih permintaan dari tim medsosnya Linlab tentang remaja. Aki bercerita baik dari kesehatan reproduksi, psikologis, ya, dan lain sebagainya, kemasyarakatan. Tapi sebetulnya kalau soal kesehatan reproduksi remaja itu lebih banyak di catatan-catatan di YouTube atau di buku-buku pedoman. Yang mungkin harus lebih banyak diceritakan adalah kegiatan-kegiatan BKKBN yang diciptakan oleh masing-masing. Itu untuk pengalaman, karena sekali lagi bahwa kita menggarap remaja itu untuk memperpendek masa usia subur. Artinya kawinnya dewasa tapi tidak maksiat. Itu kan yang diinginkan. Tapi kemarin Aki sudah bercerita tentang menstruasi. Ya, bagaimana terjadinya, dari mana asalnya, dan bagaimana akhirnya. Nah, ini Aki punya pengalaman ketika Aki menjadi kepala seksi pendidikan KB sekitar tahun 86 sampai 88, ya, di situ. Di pusat dulu ada yang disebut Biro Pendidikan KB, Pasan Huta Barat itu kepala bironya, Dunungan Aki. Sekarang itu disebutnya Biro Pembinaan Remaja, ya, yaitu Pak Edi, ya, dan banyak teman Aki juga yang sudah jadi di situ dinas di direktorat itu. Pada waktu itu kita melalui Kopertis diperintahkan seluruh universitas, fakultas atau sekolah tinggi yang melaksanakan posma, pengenalan kampus atau perpeloncoan lah zaman baheula lama, harus memasukkan materi tentang pendidikan KB. Atuh, kebanjiran undangan. Aki cuman punya 2 kawan atau staf, yaitu Pak Gupron Pauji dan Pak Hengki almarhum. Nah, itu dibagi-bagi, ya. Udah, tidak cerita itu. Yang sering Aki ceritakan diantaranya adalah siklus haid. Dan di dalamnya adalah masa subur seorang perempuan dewasa. Yang lucu, ketika Aki bercerita tentang siklus haid dan masa subur, yang mencatat itu bukan mahasiswi, bukan mereka yang punya haid, tapi mahasiswa. Ada apa gerangan? Walau alam, Aki tidak tahu. Semangat sekali bertanya dan lain sebagainya. Nah, di dalam siklus haid itu, menurut yang Aki terima mulai jadi PLKB pada saat LDU dari Dr. Rahman Mansur, dari Ibu Bidan Lili, Ibu Bidan Senior, dia cerita tentang 2 cara menjelaskan yang sederhana. Yang pertama, ada yang disebut dengan sistem HPPB. H, haid, P, pantang, P lagi pantang, dan B-nya bebas. Dan setiap huruf itu masanya 1 minggu. Haid 1 minggu, pantang 1 minggu tambah 1 minggu jadi 2 minggu, dan bebas 1 minggu. Gimana Ki cara menjelaskannya? Ceritanya seperti ini. Apakah itu biici?
apakah itu Biino, apakah itu Neng Lise, atau siapapun yang head pada hari Senin, maka dia masih masa head sampai Senin depan. Disebutnya masa H atau haid. Yang seperti Aki kemarin jelaskan, bahwa head itu antara 2 sampai 8 hari. Kalau sebaiknya itu bukan head, kebiasaannya bisa ada darah penyakit dan lain sebagainya, itu tanyakanlah ke dokter kandungan. Nah, apabila mereka itu haidnya cuma 3 hari, maka yang 4 atau 5 hari itu adalah bonus. Itu masih masa haid. Jadi tidak usah pakai kontrasepsi. Jadi orang suka berpendapat, kalau sudah habis haid, katanya itu adalah masa subur. Masa suburnya itu kalau memang sudah lebih dari 8 hari. Kalau belum, kata Aki itu adalah bonus. Jadi ada yang haidnya cuma 2 hari atau 3 hari sudah bersih lagi, dan sampai ke 8 hari itu masih dalam masa haid. Itu yang ilmu yang Aki terima. Yang kedua adalah pantang. Setelah 8 hari, nah itu adalah harus pantang. Walaupun masih ada darah, misalnya, itu tetap pantang. Pantang artinya tidak boleh bersetubuh, tidak boleh koitus, atau tidak boleh hubungan suami istri. Minggu ke-1 pantang, tambah lagi P-nya yang 1 minggu lagi. Jadi pantangnya adalah 2 minggu. Ini artinya di situ kita jelaskan, kalau apabila kamu nanti sudah dewasa, sudah punya suami istri, sudah sah perkawinan, maka kamu 2 minggu itu harusnya pantang kalau mau KB. Tapi tidak usah pantang, boleh saja ada hubungan, masa anak muda 2 minggu pantang, tapi memakai kontrasepsi. Dan minggu ke-4 itu adalah bebas. Jadi setelah 3 minggu haid pantang-pantang, maka yang terakhir menjelang haid berikutnya itu adalah bebas. Ini susah, ya. Ini susah, tapi minimal ada pedoman dan ada arahan. Sekali lagi, yang semangat ini adalah siapa? Yang semangat ini adalah mahasiswa. Kemudian yang satu lagi itu adalah sistem kalender. Sistem pencatatan. Dengan catatan adalah bagaimana mengukur lamanya siklus dari seseorang perempuan tentang haidnya. Nah, ini berbeda-beda. Kalau yang tadi akan sama, kalau ini berbeda-beda. Bi Onah dengan Bi Icih berbeda. Neng Ise dengan Neng Ida beda. Cara menghitungnya gimana, Ki? Cara menghitungnya adalah pertama dicatat lamanya menstruasi siklus setiap bulannya selama 5-6 bulan. Harus ada penelitian dulu, harus ada riset dulu, harus ada catatan dulu. Misalnya bulan Januari ke Februari dia adalah 31 hari, 31 dia catat. Tapi di bulan Februari ke Maret, dari mulai 1 Februari ke 1 Maret kan itu cuma 28 atau 29, catatlah sesuai dengan tanggal. Maret tanggalnya 31, Aprilnya ternyata baru tanggal 2 mens lagi, berarti dia 31 ditambah 2, 33. Dan seterusnya sampai 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan nanti dicari siklus mana yang terpanjang, siklus mana yang terpendek. Misalnya Ibu Ajijah itu adalah terpanjangnya 33, terpendeknya 28. Ya, itu dipilih dari 6 bulan itu, mana terpanjang dan mana terpendek. Kemudian dihitung berdasarkan rumus, ada rumusnya, yaitu yang terpanjang dikurangi 11. Awas, yang terpanjang dikurangi 11. Katakanlah tadi 33 yang terpanjang dikurangi 11, maka dia adalah 22. Ya kan? 33 dikurangi 11, 22. Nanti Aki takut salah nulis. Takut salah ngitung. Ya maklum TK. Yang terpendek, tadi kan ada 28 tuh. Misalnya yang Bu Ajijah tadi itu ya. 28 dikurangi 18. Jadi artinya dia adalah 10. 28 dikurangi 18, 10. Kok yang panjang malah dikuranginya pendek, Ki? Yang pendek malah dikuranginya gede?
Ya itu rumus, namanya juga rumus. Ya begitu. Nah itulah disebut siklusnya. Jadi hari mana dia itu suburnya? Suburnya mulai tanggal 10 setelah haid. Tadi kan 10 tuh. Yang terpendek dikurangi 18. Kemudian yang terpanjang dikurangi 11 adalah 22. Jadi masa suburnya Ibu Ajijah itu adalah dari tanggal 10 haid sampai pada tanggal 22 haid. Hampir mirip dengan HPPB. Oke? Itu saja dari Aki. Jadi kembali lagi. Kemarin Aki berbicara dengan teman-teman di mana? Di para puskesmas se-Kota Bekasi. Beda bahasa PLKB, beda bahasa medis. Jadi kita uliknya adalah penyuluhan melalui bahasa PLKB, bahasa non medisnya, bahasa psikologis, tapi jangan salah, harus benar dikonsultasikanlah kepada dokter kandungan, konsultasikan kepada bidan kolot atau bidan senior, bidan muda. Pokoknya yang punya ilmu tentang itu, ya punya wibawa diri dan wibawa pesan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.